Langkah pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Langkah kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar cahaya sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah: yang pertama, bayangan tegak dan sama besar dengan benda. Yang kedua, bayangan maya. Yang ketiga, jarak benda sama dengan jarak terhadap cermin. Dan yang keempat, terjadi pembalikan lateral atau kanan-kiri terbalik. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung yaitu: yang pertama, bayangan maya tegak dan diperkecil. Yang kedua, terbentuk di belakang cermin. Dan yang ketiga, semakin jauh benda dari cermin, maka semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat cahaya yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu: yang pertama, jika benda di luar titik pusat lengkungan atau B, maka bayangannya tak terbalik dan diperkecil. Yang kedua, jika benda antara B dan F atau fokus, maka bayangannya tak terbalik dan diperbesar. Dan yang ketiga, jika benda di antara F dan cermin, maka bayangan maya tegak dan diperbesar. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan dengan kedudukan benda yang berbeda-beda, yaitu dihasilkan jarak benda yang pertama 7 cm dan jarak bayangannya 15 cm. Yang kedua, jarak benda 6 cm dan jarak bayangannya 20 cm. Yang ketiga, jarak bendanya 5 cm dan jarak bayangannya 30 cm. Dari hasil percobaan, dapat diperoleh lensa cembung mempunyai kemampuan untuk memusatkan cahaya. Semakin jauh letak atau posisi benda dari lensa, maka jarak bayangannya semakin dekat ke titik fokus. Kemudian, didapatkan hasilnya bahwa jarak fokus lensa cembung sebesar 4,77 cm, 4,62 cm, dan 4,29 cm dengan rata-rata 4,56 cm. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan lensa untuk memfokuskan cahaya pada jarak tertentu. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan dengan kedudukan benda yang berbeda-beda, dihasilkan jarak benda yang pertama yaitu 4 cm, jarak bayangannya 15 cm, yang kedua, jarak bendanya 3 cm, dan jarak bayangannya 5 cm. Yang ketiga, jarak bendanya 1 cm, dan jarak bayangannya 30 cm. Pada cermin cekung ini diperoleh rata-rata jarak fokusnya yaitu sebesar 2 cm, yang menunjukkan bahwa nilai ini sesuai dengan teori bahwa cermin cekung memiliki fokus positif yang terletak di depan permukaan cermin.
Pada jarak 100 cm, tanda plus terlihat jelas. Pada jarak 60 cm, tanda plus terlihat jelas. Pada jarak 40 cm, tanda plus terlihat jelas. Pada jarak 10 cm, tanda plus terlihat